kamu akan menemui sesembahan kamu. Dan sesembahan kamu sudah pasti akan meminta jaminan ataupun timbal balik dari kekayaan yang akan diberikan ke kamu, Pak Sugondo. Ya maaf kalau orang mungkin perilakunya sudah iblis ya kayak gitu. Dia tidak peduli, demi kesuksesan kekayaan keluarga dijadikan tumbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini semoga kita dan kalian selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, selalu dicurahkan keberkahan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini tentang pesugihan. Yang cerita ini saya dapat lewat emailnya Ngulik Misteri, tentang seorang sopir pribadi yang bekerja dengan salah satu majikan yang ternyata pelaku pesugihan. Dan di dalam cerita sang sopir ini, istrinya itu diancam akan ditumbalkan jika sang sopir ini membocorkan rahasia pesugihan dari sang majikan. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja nama pengirim cerita ini, namanya Pak Supri. Pekerjaan beliau itu sebagai seorang sopir pribadi yang bekerja di salah satu majikan, yaitu sebut saja namanya Pak Sugondo. Nah, Pak Sugondo ini memperkerjakan Pak Supri itu sudah hampir 7 tahun lamanya. Tapi dibalik kebaikan dari Pak Sugondo, ternyata semua itu memang ada niat yang tak lain adalah ingin menutup mulut atau menjaga rahasia dibalik kesuksesan dan kekayaan Pak Sugondo. Karena latar belakang dari Pak Sugondo, memang Pak Supri itu sangat tahu betul sebelum kesuksesan didapat oleh Pak Sugondo. Pak Sugondo itu ya orang biasa, bukan orang yang terbilang sukses seperti saat-saat waktu itu. Di tahun 92 silam, Pak Supri ini belum menjadi sopir pribadi, dia itu masih bekerja sebagai sopir angkot biasa. Dan waktu itu Pak Sugondo itu bekerja masih sebagai seorang kuli serabutan. Tapi sesuatu yang memang akan berubah ketika orang itu merubah nasibnya sendiri, tapi dengan cara yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh Pak Sugondo. Dengan permasalahan Pak Sugondo, campur aduk masalah tentang yang tak jauh dari masalah ekonomi, datang ke Pak Supri. Dia langsung meminta untuk diantar ke pesugihan. Dan permintaan untuk diantar ke pesugihan itu tidak sekali atau 2 kali, mungkin sampai puluhan kali. Bersama istrinya juga Pak Sugondo itu datang ke rumahnya Pak Supri itu ya berkali-kali meminta, Pak tolong Pak bantu saya, Pak antar Pak. Pak Supri sempat ini beralasan, Pak kenapa tidak minta orang lain saja, saya percaya sama kamu Pak Supri. Sampai akhirnya keputusan yang tidak enak pun diambil oleh Pak Supri. Berangkatlah Pak Supri dengan angkot yang dia gunakan. Angkot itu bukan milik dia, angkot itu ya milik juragannya dia. Dia gunakan untuk bawa Pak Sugondo dan istrinya, yaitu Bu Sugondo. Sebut saja gampangnya Bu Sugondo. Bersama Pak Supri, kedua orang itu memang sesuai dengan alamat yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugondo dan sampailah di rumah pesugihan. Sampai di rumah pesugihan, Pak Sugondo itu ya memang menceritakan keluhan segala permasalahan yang intinya Pak Sugondo ingin dapat kekayaan, tapi dengan syarat, yaitu lewat pesugihan. Setelah ngomong dengan sang kuncen, berbicara segala macam keluhan dengan niat tujuannya, Pak Sugondo itu dijelaskan sama sang kuncen, yang namanya pesugihan tidak mudah. Belum tentu kamu bisa langsung diterima di sini. Ini tergantung bagaimana kamu ritualnya, tergantung bagaimana kamu niatnya. Dan yang paling utama, sudah pasti, jangan ingat Tuhan kamu. Kamu agamanya apa? Ditanya sama si kuncen, agama saya Islam, Mbah. Dalam batin Pak Supri, orang Islam, tapi musyrik, menyekutukan Allah. Itulah Pak Sugondo dan istrinya.
Setelah penjelasan dari Sang Kuncen beberapa hal yang terkait dengan syarat, mahar dan sebagainya, malam itu juga mereka ritual. Kebetulan hari waktunya memang sudah tepat. Malam itu ritual, dan ritual yang dilakukan oleh Pak Sugondo dan istrinya itu berlangsung kurang lebihnya ya hampir 1 malam. Tapi tidak selesai hari itu juga. Ada beberapa ritual lagi yang harus dilakukan oleh Pak Sugondo, tapi tidak dibarengi istrinya. Untuk 1 minggu dia balik lagi ke situ, dan 2 minggunya balik lagi ke situ. Dalam 40 hari itu kurang lebihnya ada 4 kali ritual. Nah, Pak Sugondo ketika ritual pertama itu sempat dijelaskan, setelah selesainya kamu Pak Sugondo, ritual keduanya kamu udah usah ajak istri, tapi kamu harus ritual sendiri, dan ritualnya pun akan menambah waktu. Mungkin yang pertama 1 malam, yang keduanya nanti 3 malam, dan seterusnya sampai kamu akan menempuh ritual yang terakhir, yang keempat kalinya, dan di situ kamu akan mendapatkan sesembahan kamu yang sudah pasti akan memberikan kamu kekayaan. Pak Sugondo pamitan sama Mbak Kuncen, dia kembali dengan harapan ya waktu pertama itu udah langsung sukses. Setelah pulang dari Sang Kuncen untuk menunggu 1 minggu, Pak Sugondo itu ya sangat sering datang ke rumahnya Pak Supri, sampai ya istrinya Pak Supri pun menanyakan, kamu ada perlu apa dan ada masalah apa sama Pak Sugondo? Kok dia sering sekali datang ke sini? Waktu itu Pak Supri tidak bilang sama istrinya kalau urusannya Pak Sugondo adalah ke tempat pesugihan. 1 minggu selesai, Pak Supri akhirnya datang bersama Pak Sugondo, nganter Pak Sugondo sampai ke tempat pesugihan Sang Kuncen untuk ritual kedua. Ritual itu 3 hari. Nah, Pak Supri lebih baik pulang. Dia ngasih ngompreng, nyari penumpang sebagai pekerjaan setiap hari-harinya, yaitu supir angkot. Setelah 3 hari dia balik lagi ke situ jemput. Tapi di ritual kedua yang diceritakan oleh Pak Sugondo, kalau ritual yang kedua itu agak berat. Yang pertama dijelaskan ketika malam pertama mungkin tentang maaf, ya namanya penampakan, karena di alam gaib itu sudah pasti banyak penampakan atau sosok-sosok hantu itu pasti mengitari dan datang di hadapan Pak Sugondo yang sedang ritual. Itu malam pertama. Dan malam kedua pun diceritakan Pak Sugondo ke Pak Supri. Pada saat malam kedua ritual yang dilakukan oleh Pak Sugondo, dia secara tidak langsung dia melihat mungkin orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang sudah ditumbalkan ataupun pelaku. Tapi waktu itu Pak Sugondo tidak tahu. Dan yang disaksikan Pak Sugondo di ritual malam kedua, itu banyak orang-orang yang mungkin ya maaf disiksa atau gimana. Itu cerita dari Pak Supri yang dapat cerita dari Pak Sugondo. Mungkin hal itu bisa mengingatkan Pak Sugondo untuk maju atau tidak. Tapi pas malam ketiga yang dia lihat itu keluarganya seperti menginginkan Pak Sugondo tidak melanjutkan ritual, seperti mengingatkan. Tapi hal itu tidak menggoyahkan hati pikiran dari Pak Sugondo. Dia berharap ritual ketiga dan keempat itu segera datang. Setelah ditunggu beberapa saat, berangkat lagi Pak Supri bersama Pak Sugondo, ya ritual untuk ketiga kalinya. Sampai ritual yang keempat, tepat mungkin 40 hari, mungkin inilah saat yang dinamakan tumbal pesugihan. Karena yang diceritakan Sang Kuncen sebelum ritual keempatnya, kamu akan diminta untuk menyerahkan tumbal. Tumbal, Mbah. Iya, tumbal. Jadi untuk ritual yang keempat, tambah Kuncen, kamu akan menemui sesembahan kamu. Dan sesembahan kamu sudah pasti akan meminta jaminan ataupun timbal balik dari kekayaan yang akan diberikan ke kamu, Pak Sugondo. Iya, Mbah. Dijawab sama Pak Sugondo, iya, Mbah. Seakan-akan ya mudah bagi dia menumbalkan keluarganya. Ya maaf kalau orang mungkin perilakunya sudah iblis ya kayak gitu. Dia tidak peduli, demi kesuksesan, kekayaan, keluarga dijadikan tumbal. Entah itu ibunya, istrinya, anaknya. Pak Supri tidak tahu waktu itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Sang Kuncen mengantar Pak Sugondo untuk kembali ritual keempat. Dan ritual itu dilakukan mungkin 3 malam. Pak Supri tidak diizinkan pulang, tunggu saja. Mungkin bisa 1 malam, mungkin bisa 2 malam, dan mungkin bisa jadi 3 malam. Nah, Pak Supri waktu itu bingung mau ninggalin gimana. Dia harus tanggung jawab nyari angkot nafkah istri, nafkah anak.
3 hari dia harus ada di rumah sang kuncen, nunggu Pak Sugondo itu ritual. Setelah 3 hari selesai, ngobrol-ngobrol tentang kamar khusus yang harus disediakan oleh Pak Sugondo. Tapi waktu itu Pak Sugondo itu udah punya rumah. Dia bingung kan, yang namanya kamar khusus di mana buatnya. Sedangkan rumah saja tidak punya. Kata Mbah Kuncen, usahakan cari tempat yang kosong. Jangan ada orang yang tahu selain kamu dan istri kamu. Lah kalau tahu Mbah, itu jadi petaka kamu. Karena itu pantangan. Jangan sampai ada satupun orang yang tahu tentang kamar yang akan kamu gunakan untuk menyembah sesembahan kamu. Pak Sugondo nanya nih sama sang kuncen, Mbah, saya kan tidak punya rumah, Mbah. Saya tidak punya kamar, Mbah. Lah terus saya gimana? Dan Mbah Kuncen pun menjawab, selama ini kamu tidur di mana? Di teras, di genteng, atau di lapangan? Ya saya di kamar, Mbah. Ya itu gunakan untuk ritual. Anak istri kamu suruh tidur di tempat lain. Tapi itu cuma 1 malam ketika kamu ritual. Nah malam lainnya bisa kamu gunakan. Mendapatkan seperti kemudahan nih. Kemudahan dari sang kuncen. Ya kamar untuk istrinya biasanya istirahat bersama anak-anaknya digunakan untuk ritual. Itu rencana. Setelah selesai ngobrol, Pak Sugondo bersama Pak Supri pulang. Sampai di rumah istrinya Pak Supri nanya, Pak, saya kira sampean kenapa-napa Pak. Lah kenapa toh Bu? Kata Pak Supri. Ya saya khawatir Pak, saya nyari di tempatnya Pak Haji yang punya angkot, Bapak ndak pulang. Bapak dari mana? Pak Supri mau ngejelasin, mau jujur, takut istrinya marah. Ndak jujur lebih salah. Ya hanya dia bilang, saya diminta Pak Sugondo untuk bawa anggota keluarganya Pak Sugondo 3 hari acara tertentu. Istrinya baru percaya. Padahal yang dilakukan Pak Supri yang nganter Pak Sugondo ke tempat pesugihan. Bingung soalnya Pak Supri mau cerita sama istrinya, mau jujur gimana, ndak jujur gimana. Tapi setelah 40 hari ritual, tepatnya itu cari tumbal, salah satu keluarganya yang tak lain ibu kandung dari Pak Sugondo meninggal dunia. Yang kabar didengar oleh Pak Supri kalau ibu kandungnya yang mungkin sudah usia hampir 60-an, waktu itu dia cuma jatuh dari kamar mandi, cuman tidak tertolong, dia meninggal seketika. Nah waktu itu meninggal itu sempat menjadi ya semacam menggemarkan warga lah. Dia tidak punya riwayat penyakit jantung, tidak punya riwayat yang istilahnya gagal nafas atau mungkin gagal jantung atau apa. Tapi kok ibunya Pak Sugondo waktu itu bisa langsung seketika meninggal. Memang semuanya sudah takdir. Mungkin dengan caranya yang jatuh dari kamar mandi, mungkin juga itu cara iblis atau perewangan dari Pak Sugondo menumbalkan ibu kandungnya. Dan semenjak ibu kandungnya meninggal itu Pak Sugondo, apa yang dilakukannya sebagai seorang ya kulis rabutan waktu itu, istrinya yang masih nganggur itu di rumah keluarga besarnya Pak Sugondo masih numpang karena memang belum punya rumah. Usaha sedikit demi sedikit dia kumpulkan, istrinya disuruh buka usaha. Kulis rabutannya itu memang beda, yang biasanya istilahnya mungkin seminggu 3 kali kerja, seminggu dia sampai lembur itu sampai jam 10. Pokoknya dia bela-belain ya biar cepat punya modal buat buka usaha. 1 bulan dia nabung sesuai ya keinginannya, pokoknya saya harus punya usaha sesuai saran sang kuncen. Dia rela, ya rela, namanya orang pengen sukses kan, ya awalnya sih nabung, tapi setelah usaha yang kedua yang dilakukan oleh istrinya yaitu jualan. Jualannya itu memang secara drastis, 2-3 hari berkembang. Hasil yang dia dapat itu ya dibelanjakan kembali terus seperti itu sampai dalam 1 bulan, dalam 1 ruangan itu penuh. Itu di rumah keluarga besarnya Pak Sugondo. Belum istilahnya dia pindah ruangan yang tadinya istilahnya ruangan tamu, itu sampai diminta sama Pak Sugondo, Kang, ya maaf ini rumah buat usaha istri saya gimana? Ya keluarga besarnya mendukung, ya mendukung lah, istilahnya keluarganya ada yang sukses, rumahnya mau dijadikan toko sembako udah bermasalah. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sukses yang namanya Pak Sugondo. Toko sembakonya seperti kayak jadi ya tujuan orang-orang sekitar, bukan cuman
warga sekitar tempat tinggalnya Pak Sugondo, tapi dari beberapa kampung sebelah pun ya ikut belanja di toko sembako istrinya Pak Sugondo. Dan ini sangat ya membantu secara perekonomian sampai Pak Sugondo dalam kurun waktu mungkin 1 tahun kurang, Pak Sugondo sudah bisa membeli tanah sekaligus bisa membangun rumah sendiri semenjak ya usaha itulah. Tapi dibalik rumah yang akan dibangun waktu itu, tepat setelah belas bulan semenjak ibunya meninggal, Pak Sugondo tidak lepas dari kata tumbal. Dia ritual ya di kamarnya ya ritual. Mungkin kalau keluarga besarnya tahu yang dilakukan oleh Sugondo, mungkin hancur itu Sugondo. Tapi entah kenapa 1 tahun tinggal bersama keluarga besarnya, keluarganya itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kalau ia tidurnya istrinya di toko sembako, anak-anaknya kadang di ruangan TV, di keluarga besarnya kamar itu kosong pas malam-malam ritual. Ya ritualnya memang tidak terlalu kelihatan, ya, hanya sekedar ya sesaji lah, tidak terlalu nampak pokoknya. Sampai itu sukses, sampai akhirnya rumah itu bisa berdiri. Namanya pesugihan pasti nuntut siapa yang ditumbalkan. Inilah permasalahan dari Pak Sugondo waktu itu, antara istrinya atau kedua anaknya. Dia tidak tahu siapa yang akan meninggal. Ternyata yang ditumbalkan adalah istrinya Pak Sugondo. Rumah yang baru jadi sekitar 1 bulan waktu itu, tepat 1 tahun sepeninggal ibunya, istrinya yang baru pindah ya hanya menikmati kekayaan sesaat. Dia meninggal dalam keadaan ya terbilang ya mungkin sangat tidak wajar, tidak sakit tidak apa, seperti kayak ibunya. Cuma 1 hari dia sakit, sempat dibawa ke rumah sakit, cuma dia tidak tertolong. Itu yang terjadi sama istrinya Pak Sugondo, yang waktu itu Pak Supri itu belum jadi sopir pribadi, belum, masih ya sopir angkot. Tapi semenjak istrinya meninggal, nah ini perilakunya Pak Sugondo itu benar-benar berubah. Ini perilakunya semakin menjadi-jadi. Dia ya waktu itu sudah sukses dengan kedua anaknya. Pak Sugondo ya pengen lah nyari istri lagi. Semenjak istri yang sahnya meninggal, istri pertamanya meninggal, dia nikah lagi dengan wanita yang umurnya terpojok. Dia dapat seorang gadis yang mau menikah dengan Pak Sugondo ya mungkin karena faktor kesuksesan dan kekayaannya. Dan semenjak saat itu memang luar biasa kekayaan. Dan waktu itu kayaknya sudah tidak ada tumbal, kata Pak Supri itu kayaknya sudah tidak ada tumbal lagi, yaitu di keluarganya. Anak-anaknya aman-aman saja. Istri keduanya tidak bermasalah. Tapi yang bermasalah karyawan sembakonya ternyata dijadikan syarat pesugihan dari Pak Sugondo. 1 tahun semenjak dia pindah di rumah yang baru, toko sembako yang dikelola oleh anaknya termasuk Pak Sugondo waktu itu, dan setelah ada istri yang baru dia ngelola juga. Dan di situ kesuksesannya semakin menjadi-jadi sampai Pak Sugondo punya usaha yang lain. Dan ini cara Pak Sugondo untuk mencari tumbal nyawa sebagai syarat pesugihan. Dalam kurun waktu mungkin 2 tahun semenjak Pak Sugondo diantar oleh Pak Supri ke tempat pesugihan, 2 tahun itulah dia punya rumah 2 lantai. Dan kabar tentang tumbal-tumbal nyawa selama dia buka toko sembako hanya didengar oleh orang sekitar bahwa Pak Sugondo meninggal istrinya dan meninggal ibu kandungnya adalah sesuatu yang tidak wajar dan didukung oleh kematian atau meninggalnya salah satu karyawan toko sembakonya. Dan waktu itu Pak Sugondo sempat dia tidak diterima di kampung, dia harus pindah. Dia jual rumah yang baru dibangun sekitar 1 tahun, dia jual dengan isi sembakonya, tapi dia punya usaha yang lain. Dia pindah ke kota yang besar yang tidak diketahui oleh keluarga besarnya. Ya mungkin karena faktor pesugihan dan tumbal nyawa itu yang dia itu diusir. Tapi yang namanya istilahnya orang sudah gelap duniawi, ya apapun cara itu dihalalkan. Setelah 3 tahun semenjak Pak Sugondo itu diusir, kabar itu didengar oleh Supri. Baru pindah, istilahnya baru diusir dari warga, dia beli rumah itu, rumahnya dia 2 lantai. Beberapa bulannya dia diusir dari kampungnya sendiri. Dia datang ke rumahnya Supri, meminta sama Supri untuk bekerja dengan Pak Sugondo. Nah disitulah awal mula
Pak Supri itu kerja sama Pak Sugondo. Pak Supri itu dia diminta kerja untuk menjadi sopir pribadi. Baru 1 bulan, ya maaf ya namanya orang pesugihan, harta itu dia di bank itu ya mungkin sudah miliaran. Dan mudah bagi Pak Sugondo untuk ya punya perusahaan, punya toko usaha, berbagai macam-macam usaha yang langsung dibuat oleh Pak Sugondo. Yang waktu diantar Pak Supri, Pak gimana nih Pak, kita mau buka usaha apa? Buka usaha bengkel, buka usaha toko material. 1 tahun itu, tahun pertama Pak Supri kerja dengan Pak Sugondo, buka 3 usaha langsung. Dan itu merekrut karyawan, itu tidak cuma 1, mungkin hampir sekitar ya 30-an karyawannya Pak Sugondo itu ada. Tapi di balik karyawan ini 1 tahun ada saja yang ditumbalkan. Tidak terbayangkan bagi Pak Supri, dia bekerja sebagai seorang sopir pribadinya Pak Sugondo yang pelaku pesugihan dengan tega dan kejam menumbalkan karyawannya. Mohon maaf saya Pak Ade, untuk cerita kali ini saya tidak bisa langsung menyelesaikannya karena ya ada halangan. Jadi mohon maaf, saya akan melanjutkan konten ini di episode berikutnya. Jadi saya bagi 2 untuk part 1 dan part 2-nya agar konten ini bisa selesai. Saya Pak Ade, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.